Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak ini Tansan Sijabat. Kali ini kita akan membahas materi tentang aturan sinus dan kosinus. Di sini materinya kita akan membuktikan rumus aturan sinus itu gimana sih, dan rumus aturan kosinus gimana. Nah, sekarang aturan sinus. Kita perlu ingat bahwa aturan sinus itu berlaku segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang itu memiliki tiga buah sisi dan tiga buah sudut, yaitu yang pertama sudut A, sudut B, dan sudut C. Sisi di depan sudut A itu sama dengan panjang sisi BC. Berarti BC ini sama dengan panjang sisi A. Sedangkan sisi di depan sudut B itu sama dengan panjang sisi B. Berarti AC itu sama dengan B. Dan sisi di depan sudut C itu AB itu berarti panjang sisi C. Nah, di depannya ini kan si A. Berarti ini si panjang sisi A. Sedangkan si B ini panjang sisi B. Sedangkan ini panjang sisi C. Dan sisi ya. Kira paham ya? Oke, sekarang kita buat nih. Untuk membuktikan aturan sinusnya, kita dapat menarik garis tinggi, yaitu melalui titik A. Maka AT adalah garis tinggi segitiganya. Sekarang, garis tinggi itu apa sih, Kak? Garis tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap dari salah satu titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi yang di depannya. Nanti kita tarik dari sini, maka akan tegak lurus terhadap BC atau panjang sisi A. Tuh, dari sini kita memperoleh dua buah segitiga siku-siku nih. Berarti yang siku-sikunya yaitu segitiga ATC dan segitiga ATB. Dari segitiga ATC kita peroleh bahwa sin C itu depan per miring, berarti AT per AC. Sedangkan sin B itu sama dengan AT per AB. Nah, AC itu kan sama dengan panjang sisi B. Sedangkan AB itu panjang sisi C. Dari sini kita peroleh AT itu sama dengan AT. Berarti kita peroleh B sin C sama dengan C sin B. Maka kita dapat menggunakan perkalian silang, yaitu B per sin B sama dengan C per sin C. Ini yang pertama. Sekarang ini kalau garis tingginya ditarik dari titik A. Sekarang kakak tarik dari titik B nih. Kakak tarik dari titik B. Berarti tegak lurus terhadap sisi depannya AC. Berarti ada dua buah segitiga siku-siku. Nah, dimana segitiga siku-sikunya adalah BTC dan ATB. Dari BTC kita buat sini sin C itu sama dengan depan per miring. Nah, sin A kita perhatikan sin A juga depan per miring, BT per AB. Maka kita kali silang BT itu sama dengan BC sin C dan BT di sini AB sin A. BC itu kita perhatikan BC itu berarti kan panjang sisi A, berarti A. Sedangkan AB itu panjang sisi C, berarti C. Nah, dari sini kita peroleh BT sama dengan BT. Maka A sin C sama dengan C sin A. Kita kali silang, maka kita peroleh A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, ini kalau dari titik B kita tarik garis tingginya. Sekarang kakak tarik garis tingginya dari titik C nih. Berarti akan terbagi dua segitiga siku-siku, yaitu ABC dan ATB. Maka kakak keluarkan dari sini kakak dapat sin A sama dengan CT per AC, depan per miring. Sin B juga depan per miring. Kita kali silang, CT sama dengan AC sin A, dan CT di sini sama dengan BC sin B. Nah, dari sini kan kita dapat panjang AC itu kan sama dengan panjang sisi B. Sedangkan panjang BC itu sama dengan panjang sisi A. Ini dari sini kita peroleh bahwa CT sama dengan CT. Nah, A sin B sama dengan B sin A. Nah, kakak kali silang, maka kita peroleh A per sin A sama dengan B per sin B. Dari sini, kita peroleh bahwa kalau kita tarik dari garis tinggi A tadi, B sin B per C per sin C, A per sin A garis tinggi dari titik B, A per sin A sama dengan B per sin B dari titik C, maka dari sini kita dapat simpulkan
bahwa A per sin A sama dong dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita buat perbandingannya seperti ini. Jadi kesimpulan ketiganya tadi. Maka inilah yang dinamakan aturan dari sinus. Nah, kita paham ya? Maka aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau panjang sisi berbanding dengan sinus sudutnya sama dengan panjang sisi B berbanding sudutnya sama dengan panjang sisi C berbanding sudutnya. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Kita masuk kepada aturan kosinus. Oke, sebelumnya aturan sinus itu bisa kita gunakan jika diketahui dua buah sisinya atau dan satu sudut dari salah satu sisinya. Maka kita buat misalnya nih, panjang sisi A dan B diketahui. Pasti dong salah satu sudutnya diketahui atau sudut A atau bisa jadi sudut B. Nah, yang kedua adalah jika diketahui dua buah sudut dan satu buah sisinya. Sebaliknya, berarti jika sudut A dan sudut B diketahui, pasti salah satu sisinya diketahui A atau B. Tidak mungkin C, gitu. Kecuali B dibanding dengan C. Oke ya, kira-kira paham? Nanti kita lihat pada soalnya. Sekarang kita akan membahas tentang aturan kosinus nih. Ingat juga bahwa aturan kosinus itu diperoleh dari garis tinggi juga. Maka kakak tarik nih garis tingginya dari titik A. Maka akan terbagi dua buah segitiga siku-siku, di mana ATC dan ATB. Kita perhatikan nih, ATC kan siku-siku di T. Berarti cos C adalah samping per miring. Sampingnya TC, miringnya AC. AC itu kan panjang sisi B. Berarti DC kita peroleh B cos C. Nah, dari sini sekarang kita lihat sin C berarti depan per miring. Berarti AT sama dengan AC per sin C. AC itu panjang sisi B. Berarti B sin C. Kita perhatikan segitiga yang kedua, siku-siku di T. Maka kita peroleh dari sini AT garis tinggi. Nah, maka panjang BC itu sama dengan panjangnya BT kita tambah dengan TC. Nah, kakak mau cari panjang BT. BT itu kan sama dengan BC dikurang TC. Nah, panjang BC itu sama dengan panjang sisi A. Nih. Nah, sekarang kita lihat nih, ini tiga siku-siku yang ini. Nah, kita kakak peroleh TC-nya ini kakak ganti. Berarti TC kan bisa diperoleh B cos C. Berarti kakak ganti BT itu sama dengan A kurang B cos C. Jadi ya. Sekarang kakak dapat nih segitiga siku-siku ini. Siku-siku di sini berlaku hukum Pitagoras. Mana kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Maka kakak buat nih AB kuadrat sama dengan BT. BT-nya kakak ganti dengan ini. Sekarang AT-nya kakak ganti dengan ini. Maka kita mendapat, kita tulis AB itu kan panjang sisi C. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nih, kakak ganti. Maka kita dapat menjabarkan A kuadrat kurang 2AB cos C tambah B kuadrat kali sin kuadrat C. Maka dari sini, di sini sin kuadrat, sini sin kuadrat. Berarti boleh kakak keluarkan nih B kuadratnya. Cos kuadrat sama sin kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan ini. Dari sin kuadrat C tambah cos kuadrat C itu kan sama dengan 1. Maka ini jadi 1. Maka hasilnya dapat seperti ini. Kakak pindahkan B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB. Kakak dekatkan. Ini yang pertama. Oke, sekarang kakak tarik nih garis tinggi dari titik B gimana sih kak? Oke, kakak tarik dari garis tinggi B. Sebenarnya kakak buat nih, nanti kakak tarik. Nanti ada dua buah segitiga siku-siku dong. Nah, dari siku-siku yang pertama kita perhatikan, sini siku-siku di T. Maka cos A sama dengan samping per miring. Dimana AT per AB. Panjang ABC itu sama panjang AB. Sorry ya, panjang AB itu sama dengan panjang C. Berarti AT sama dengan C cos C. C cos A.
Nah, sekarang sin A gimana sih, Kak? Sin A itu kan depan bermiring. Berarti BT per AB. AB-nya tadi panjang sisi C. Kita peroleh seperti ini. Nah, kita lihat nih. Dari sini kita peroleh AC itu kan sama dengan AT tambah TC. Dari sini kita dapat TC sama dengan AC kurang AT. AC itu kan panjang sisinya, panjang sisi si B. Maka kita dapat BTC itu sama dengan B kurang AT. Nah, kita perhatikan AT-nya ini kita ganti dengan yang ini. Maka TC menjadi B cos A. B kurang C cos A. Sekarang yang ini, perhatikan. Berlaku dong hukum Pitagoras. Nah, di mana BT-nya kakak ganti dengan ini, TC-nya kakak ganti dengan ini. Maka kita dapat hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita kakak jabarkan, ini hasilnya seperti ini. Kakak jabarkan. Nah, sekarang di sini kakak lihat. Di sini C kuadrat sin kuadrat A, sini C kuadrat cos kuadrat A. Kakak keluarkan, berarti menjadi C kuadrat sin kuadrat A tambah cos kuadrat. Ini kan sama dengan 1. Maka dapatnya hasilnya seperti ini. Maka ini kakak pindahkan atau kakak dekatkan. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, sekarang kalau kakak tarik garis tingginya dari titik C, ini akan menjadi bagi 2 juga. Nah, sekarang kita perhatikan. Bisa dong. Berarti kita cari cos B, pasti itu depan per miring. Dimana miringnya adalah panjang sisi BC atau panjang sisi A. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, sekarang kalau sinnya gimana? Nah, hasil sinnya adalah depan per miring. Saya seperti ini. Sekarang kita lihat, kan ini garis tingginya kakak tarik dari titik C. Berarti mencari panjang AB itu berarti AT ditambah TB. BT. Nah, panjang C AB itu kan panjang C. Berarti AT sama dengan C kurang BT. BT-nya kakak ganti jadi ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Sekarang saya masukkan ke segitiga satu lagi nih, yang siku-siku. Berarti siku-siku di T, CTA. Berarti berlaku dong Pitagoras. AC kuadrat sama dengan TC kuadrat ditambah AT kuadrat. AC itu kan panjang sisi B. Nih, panjang sisi B. Maka B kuadrat sama dengan TC-nya ini kakak ganti dengan ini. Nah, AT-nya kakak ganti jadi ini. Sementara AC itu kan panjang sisi B. Jadi ini jadi B kuadrat seperti ini. Kakak jabarin jadinya seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini sin kuadrat B, sini cos kuadrat B. Kakak keluarkan A-nya. Maka hasilnya adalah sin kuadrat B tambah cos kuadrat B. Seperti ini ya. Nah, karena ini sama dengan 1, maka kakak jadikan lagi. Dapat B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2AC seperti ini. Kira-kira sampai di sini kakak buat hasil ini kakak dekatkan, maka jadi A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, dari yang ketiga tadi aturan kosinus, ingat ya bahwa aturan kosinus membuktikannya kita cukup mencari garis tingginya aja. Kita tarik garis tingginya saja. Kita dapat simpulkan bahwa aturan kosinusnya dari yang pertama, kalau garis tingginya ditarik dari titik A seperti ini, kalau ditarik garis tinggi B akan menjadi seperti ini, kalau kita tarik dari garis tinggi C akan seperti ini. Nah, dari sini kita dapat simpulkan inilah aturan kosinus. Untuk ingatnya, ingat aja, jika kedua sisinya diketahui dan salah satu sudutnya diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Rumus yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, kapan sih Kak dipakai aturan kosinus? Nah, aturan kosinus bisa kita pakai jika diketahui dua buah sisinya. Contoh nih, B kuadrat, sisi B diketahui dan sisi C diketahui. Dan satu sudut yang diapit, yaitu sudut A. Kalau di sini A, sini C, pasti dong, berarti sudutnya sudut B. Kalau di sini A, di sini B, pasti sudutnya sudut C. Jadi ya. Atau jika diketahui panjang ketiga sisinya. Kita cari panjang ketiga sisinya, maka kita bisa dapat
sulitnya. Jadi ya, kira-kira paham sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini dengan pembuktian aturan sinus dan kosinus, like dan subscribe. Nanti kita akan membahas pada topik berikutnya mengenai pembahasan soal-soalnya. Sekian dan terima kasih. Bye.